Pemirsa, terkait puasa, pemerintah Provinsi DKI menghimbau seluruh restoran hingga warung makan di Jakarta menggunakan tirai penutup selama bulan suci Ramadan. Sementara kegiatan berbuka bersama diperbolehkan, tetapi pengelola rumah makan harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Agar restoran-restoran yang dibuka di bulan suci Ramadan tetap bisa mengatur ya, menghormati yang puasa, diantaranya ditutup dengan tirai, ada pembatas. Kemudian yang kedua juga sekarang ini kan di bulan suci Ramadan juga bagi yang berbuka makan di restoran juga harus diperhatikan, jangan sampai ketika makan itu nanti terjadi droplet kan. Banyak bicara seperti yang disampaikan oleh Satgas Pusat, pemerintah pusat diperkenankan juga buka puasa bersama, namun memperhatikan protokol kesehatan. Di antaranya jangan banyak bicara lah, usahakan tidak ada banyakan pembicaraan ketika makan karena membuka masker sehingga tidak terjadi penularan COVID. Nah, pemirsa, kembali melanjutkan dialog bersama dengan Dr. Alexander Ginting selaku Kabid Penanganan Satgas COVID-19 dan Sekjen MUI, maksud kami Amir Syah Tambunan. Baik, Pak Amir ini masih membahas tentang bukber tadi. Jadi ternyata sebetulnya nggak boleh ngobrol sama sekali ya, karena kan sebetulnya ya itu tadi, kalau ngabuburit sore-sore rasanya mustahil ya untuk nggak berbicara satu sama lain seperti itu, Pak. Tanggapannya gimana nih, Pak? Iya, saya kira apa yang disampaikan atau dihimbau oleh Satgas Covid itu perlu kita sikapi ya secara arif dan bijak. Artinya himbauan ini tentu ada manfaatnya bagi kita. Agar apa? Pertama, kita masing-masing menjaga diri kita. Tidak terlalu banyak berbicara yang tidak perlu. Oleh karena itu, kalau buka puasa bersama itu ya bicaralah seperlunya, itu artinya ya. Itu pertama. Yang kedua, bagi saya lebih afdol buka puasa itu ya dengan keluarga. Kenapa? Karena selama ini kita jarang bertemu keluarga, ya. Tapi di Ramadan ini momentum untuk bertemu keluarga itu betul-betul satu kesempatan yang baik sekali, ya. Nah, karena itu perlu dibatasin buka puasa di luar. Nah, itu yang saya kira perlu ya kita cermati sama-sama, ya. Begitu, Mbak. Iya, dan Pak Alex, apakah nantinya sama seperti yang sudah-sudah, nantinya akan ada Satgas Covid juga yang turun lapangan langsung begitu, mengecek di jam-jam buka puasa, apakah memungkinkan seperti itu? Atau ini benar-benar hanya sebatas himbauan semata dan semuanya dikembalikan lagi kepada masyarakat? Ya, kalau saya, oh ya silakan. Iya, silakan Pak Alex. Yang pasti bahwa kita masih dalam situasi pandemi, jadi PPKM levelisasi masih tetap diterapkan sehingga perlu ada pengawasan dan pengendalian. Oleh karena itu memang setiap penyelenggara pelayanan publik, baik itu di mal, di stasiun, di terminal, maupun di tempat-tempat lainnya, tentu ada Satgas yang bisa melakukan pengawasan dan pengendalian. Jadi dalam hal ini juga nanti di tempat ibadah, pengurus masjid, pengurus rumah ibadah, itu harus bisa melakukan pengecekan. Jadi mengawasi apakah protokol kesehatan itu diterapkan atau tidak, mereka yang masuk mengecek suhu tubuh, dan kemudian juga panitia menyiapkan juga hand sanitizer bagi yang tidak perlu dan tidak memilikinya, ataupun sarana cuci tangan disiapkan. Dan paling penting lagi adalah cadangan masker. Karena cadangan masker ini perlu, karena tidak semua orang bisa membawa masker sampai 3 lembar atau 4 lembar. Dan kemudian juga mengimbau semua jemaah kalau misalnya lagi sakit berarti di rumah saja, jangan keluar. Dan kemudian juga yang paling penting lagi, agar dilakukan desinfeksi ruangan. Ini harus secara rutin dilakukan, dan kemudian memperhatikan ventilasi udara, dan kemudian memperhatikan juga keluar masuknya jemaah. Jadi yang di mana pintu masuk dan mana pintu keluar ini juga berlaku. Demikian juga di restoran-restoran ataupun rumah makan di mana tempat berbuka bersama, baik di mal ataupun tidak di mal, ini juga harus menerapkan aturan sedemikian rupa
sehingga tidak terjadi menjadi tempat penularan. Dan oleh karena itu, inilah menjadi tanggung jawab kita bersama. Kita menyambut bulan suci Ramadan ini dengan hati yang riang, tapi juga dengan penuh kewaspadaan yang tinggi. Oke, kalau terkait dengan ceramah, Pak Amir, ini juga informasinya dibatasi menjadi 15 menit. Ini ada tanggapan Pak Amir, apakah nantinya 15 menit sudah cukup menyampaikan pesan yang benar-benar pengen disampaikan? Iya, saya sangat setuju ya pembatasan itu, karena pertama kita ini kan sebenarnya sudah banyak mendapat informasi di media sosial, televisi, dan lain sebagainya. Nah, adapun acara setelah atau sebelum sholat tarawih, sangat-sangat setuju dibatasi waktu. Itu yang sering disebut oleh teman-teman kultum. Kultum itu ya bisa diartikan 7 menit gitu ya. Atau bisa terserah antum 15 menit. Nah 15 menit itu menurut saya sudah cukup. Kenapa? Karena harus fokus kepada persoalan dan sekaligus memantapkan ya nilai-nilai ibadah puasa yang dilakukan, begitu juga amal-amalan yang lain. Nah oleh karena itu waktu yang atau durasi waktu yang 15 menit itu saya sangat setuju sekali untuk dibatasi sampai 15 menit. Saya kira gitu Mbak. Ada himbauan lain begitu Pak Amir? Ya saya menghimbau ya pertama ya ini karena memang Ramadan tahun ketiga ya, kita harus jadikan Ramadan ini sebagai momentum atau apa itu namanya kesempatan dalam rangka kita betul-betul bisa membangun kebersamaan. Bersamaan yang dimaksud itu adalah untuk memperkuat kohesivitas sosial, kepedulian sesama, berbagi kepada sesama, termasuk diantaranya ya protokol kesehatan ini bagian dari kepedulian kita. Ya itu yang pertama. Yang kedua, seperti saya katakan di awal tadi, ya bahwa dengan landainya pandemi COVID ini, jangan sampai lalai, jangan sampai abai, harus kita jaga dan sekaligus kita doakan mudah-mudahan pandemi COVID ini segera berakhir, karena kita sudah merasakan 2 Ramadan, 2 tahun Ramadan itu memang sangat-sangat merasa kesulitan ya. Nah sekali lagi momentum ini harus kita pelihara dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Oke, kalau dari Pak Alex, apakah nanti ada pengawasan ketika jemaah melakukan sholat taraweh seperti itu, dan juga bagaimana proses pengawasannya nanti? Apakah betul-betul 15 menit segala macam? Apakah itu nanti pengawasannya atau mekanismenya nanti akan seperti apa, Pak? Jadi tetap kita serahkan kepada penyelenggara, kepada pengurus, ke pengelola, karena di samping dia melakukan pengelolaan acara dan kegiatan, mereka-mereka ini juga adalah sebagai satgas di tempat rumah ibadah tersebut. Sehingga tentu tanggung jawab ini adalah menjadi tanggung jawab bersama, tidak semata-mata pemerintah, tapi juga bersama-sama masyarakat untuk bisa melakukan pengawasan dan pengendalian. Yang perlu kita ingat juga adalah bahwa seluruh jemaah harus memperhatikan kesehatannya. Bagi mereka yang punya komorbid, dari sekarang sudah berobat. Kalau dia hipertensi, makan obat hipertensi. Kalau dia diabetes, makan obat untuk anti gula. Dan kalau mereka ada asma, menggunakan obat-obat untuk asma. Demikian juga kalau misalnya belum vaksinasi, dihimbau untuk menyelesaikan vaksinasi kedua ataupun juga ikut sekarang ke vaksinasi ketiga. Sehingga nanti tiba saatnya kita nanti menyambut Hari Raya Idul Fitri, kita semua dalam keadaan sehat dan walafiat. Amin, amin. Baik, terima kasih sekali Dr. Alexander Ginting selaku Kabid Penanganan Satgas COVID-19. Dan juga terima kasih Buya Amir Syah Tambudan selaku Sekjen MUI. Salam sehat dan selamat sore Pak. Ya, terima kasih. Sore. Dan pemirsa, menyambut Ramadan 2022 tahun 1443 Hijriah, Masjid Istiqlal mempersiapkan sejumlah fasilitas untuk menggelar serangkaian ibadah. Salah satunya perubahan kapasitas, ia menyesuaikan aturan PPKM level 1 di Jakarta. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, Bayu Pradana. Pemirsa, menyambut Ramadan 2022 atau 1443 Hijriah, Masjid Istiqlal Jakarta ini tengah bersiap
untuk kembali menyambut jamaah untuk melaksanakan serangkaian ibadah di bulan suci. Ada sejumlah perbedaan dari Ramadan 2022 ini dibanding dari 2 tahun lalu. Bagaimana tidak bahagia masyarakat Jakarta yang Muslim ini akhirnya bisa melepas rindu untuk melaksanakan serangkaian ibadah tanpa adanya perbatasan yang begitu ketat di tahun ini. Meski demikian, Jakarta tetap melaksanakan PPKM level 1, itu artinya pembatasan dari 2 tahun sebelumnya ini lebih longgar. Dan sejumlah persiapan dilakukan, diantaranya menyesuaikan dengan PPKM level 1 ini. Diantaranya yaitu untuk kembali memperbolehkan Masjid Istiqlal ini untuk kembali diisi bahkan hingga 100%. Ada perbedaan yang mencolok di mana nuansa merah terlihat di ruang ibadah, yaitu karpet yang kembali membentang yang nantinya siap digunakan pada sholat di serangkaian bulan suci Ramadan 2022. Selain itu persiapan lainnya juga terlihat, diantaranya sejumlah pembersihan dari mulai ruang ibadah, ruang wudhu hingga plaza yang tengah bersiap-siap untuk nantinya jamaah kembali datang untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Meski demikian, meskipun tidak ada lagi pembatasan pada saat sholat, nantinya masyarakat yang menjadi jamaah di Masjid Istiqlal ini nantinya tetap diminta untuk memperketat protokol kesehatan mereka seperti memakai masker dan juga mencuci tangan mereka di tempat-tempat yang telah disediakan. Selain itu, masyarakat juga diminta untuk nantinya membawa alat ibadah sendiri tentunya demi menghindari adanya pemaparan COVID-19 dan terus bisa menekan angka COVID-19 hingga akhirnya Indonesia atau Jakarta khususnya ini bebas dari virus COVID-19. Dari Jakarta, Bayu Pradana, Wildan Aulia, Novan Dwi Kusuma, iNews melaporkan. Baik pemirsa, informasi lain akan kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami.